Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, syukur la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syukur anna muhammadan abduhu rasuluh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kembali lagi kita berjumpa untuk melanjutkan pelajaran IPA terpadu yang pada kali ini pertemuan keempat. Ya, baik. Mari kita dulu mengawali dengan berdoa, semoga apa yang saya terangkan anak-anakku bisa memahami dan bisa mendengarkan memahami apa yang saya jelaskan. Kita baca doa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anakku sekalian, jadi saya terangkan ulang karena kemarin saya lihat setelah saya periksa LKPD-nya atau lembaran kerja peserta didik LKS-nya, itu ada yang salah memahami tentang arah medan magnet dengan kutub elektromagnet, ya. Jadi ada yang salah memahami, jadi makanya sebentar ini saya akan ulang kembali. Jadi ini induksi elektromagnet. Jadi induksi yang terhadap elektromagnet, bukan menentukan arah kutub elektromagnet. Pelajaran yang lalu itu kita mempelajari tentang menentukan arah kutub utara dan selatan magnet yang dihasilkan oleh listrik atau elektromagnet. Jadi kali ini kita induksi elektromagnet, ya. Jadi itu yang penting karena kalau salah memahami konsep, jadi segala-galanya itu akan keliru. Jadi baik, ya. Ini jadi menentukan medan magnet. Jadi kali ini itu medan magnet, bukan menentukan kutub elektromagnet. Ya, bisa pertama di kawat lurus berarus listrik, kemudian di kawat melingkar, jadi ya melingkar, kemudian di kumparang. Jadi kalau melingkar satu kali itu disebut kawat melingkar, tetapi kalau digulung berulang-ulang itu namanya kumparang. Ya, kalau kumparang yang panjang lagi lalu dilipat, maka itu namanya solenoida. Ya, berikutnya adalah ini kemarin kita belum sampai ke sini, gaya Lorentz, ya, gaya Lorentz. Jadi menyangkut jika ada kawat berada di antara medan magnet, lalu kawat itu melintas di antara medan magnet itu. Jika kawat itu dialiri arus, maka akan timbul gaya yang menarik, menyebabkan kawat itu bisa melengkung atau tertarik. Jika dia lemah posisinya, maka dia akan melengkung. Ya, jadi apa yang tarik itu, itulah disebut gaya Lorentz. Ya. Ya, untuk medan magnet ini kita akan lihat pada kawat lurus. Jadi kawat yang dibentang lurus. Nah, percobaan ini itu dilakukan pertama oleh Oersted, ya, Oersted. Dia menempatkan kawat sedemikian rupa, kemudian ada di bawahnya atau di dekatnya kompas, ya, kompas kecil. Pada saat sebelum dialiri arus, ini kompas tidak terpengaruh. Saat kawat itu dialiri arus, maka ternyata kompas itu bergeser. Berarti ada sesuatu yang menyebabkan bergeser. Maka itulah disebut medan medan magnet yang timbul di sekitar kawat yang dialiri arus. Jadi di sini arus menimbulkan medan magnet, karena nanti ada sebaliknya, ya, oleh Faraday. Jadi kali ini oleh Lorentz, ya, bahwa ternyata kawat yang dibentangkan lurus jika dialiri
arus, maka di sekitar kawat itu akan timbul medan magnet. Buktinya kompas yang diletakkan di bawahnya atau di sekitarnya itu terpengaruh, berarti ada sesuatu. Nah, kita lihat. Nah, bagaimana di kawat melingkar? Ada kaedah-kaedah yang dipakai untuk menentukan itu, ya. Kemudian bagaimana kalau itu lingkaran, beberapa lingkaran, itulah disebut kumparan. Ya, kita lihat dulu pada kawat lurus, ya. Pada kawat lurus, andaikan ada kita punya kawat terbentang begini ke atas, kemudian kawat itu dialiri arus ke atas, karena boleh jadi juga ke bawah. Jadi ini arus searah maksudnya, ya. Jika dialiri arus ke atas atau arus listrik I, ya, maka ini akan timbul medan magnet, ya. Jadi di sekitar kawat itu ada medan magnet yang timbul, ya. Medan magnet itu yang timbul mengikuti kaedah tertentu. Jadi berputar di sekitar kawat itu dengan, kalau kita lihat seperti ini di gambar itu berputar begini, berlawanan dengan arah jarum jam, atau dengan kata lain dalam bahasa agama itu melingkar seperti arah tawaf. Jadi ternyata medan magnet itu sebetulnya juga itu mengikuti arah tawaf, ya. Kalau orang tawaf itu berlawanan dengan arah jarum jam, jadi ke kiri berputar begini, bukan berlawanan, ya, jadi ke kiri begini. Jadi itu, nah inilah yang digunakan menentukan kemana putaran medannya, itu dengan menggunakan kaedah tangan kanan. Jadi begini, jadi itu bergerak, jadi nah itu, jadi dia bergerak ke sana, kemudian ke kanan, kemudian di belakang yang putus-putus itu artinya di belakang kawat yang dialiri arus itu, atau koto ini dibuat itu adalah di belakang layar, ya. Jadi sebelah kanan masuk, sebelah kiri keluar. Nah, ini nanti yang masuk kita berikan tanda, atau kesepakatan kita adalah tanda cross atau tanda X kali. Kemudian nanti keluar kembali lagi, di mana keluar itu sebelah kanan ujungnya lingkaran itu, nah itu tanda lingkaran, kemudian titik di tengahnya. Nah, ini menggunakan kaedah tangan kanan. Jadi andaikan kita memegang pensil atau spidol seperti pada gambar sebelah kanan itu, ibu jari itu mengarah ke atas, itu menunjukkan arah arus. Sedangkan 4 jari yang melilit atau memegang kawat itu atau pensil itu merupakan arah putaran medan magnet. Jadi bisa diketahui bahwa berputar seperti pada gambar itu adalah berputar searah dengan arah tawaf, ya. Oke, bisa dipahami anak-anakku? Baik, saya lanjutkan. Ya. Nah, bagaimana kalau arusnya tadi ke atas, kemudian mendatar, tetapi ke kiri, ya, ke kiri. Nah, tentu digunakan tadi kaedah tangan kanan. Jadi kita gunakan kaedah tangan kanan, berarti ya ini arah arus. Kemudian ada, jadi ini memutar, ya, jadi memutar. Kemudian sebelah atas itu masuk, berarti nanti kalau diberi tanda di situ adalah X, berarti masuk. Nanti di bawah itu keluar, berarti itu titik, ya, ya. Nah, jadi tanda garis putus-putus lingkaran itu artinya di belakang layar, ya. Jadi kemudian keluar, ya. Jadi seperti inilah arah medan magnet. Sedangkan yang merah itu arah arus. Jadi kalau arah arus berarti searah dengan, jadi kalau kita menggenggam pulpen seperti ini, nah jadi ibu jari ini berarti ke kiri, itu adalah arah arus. Nah,
arah medan magnetnya melingkar seperti lingkaran 4 jari kita, ya, 4 jari kita. Nah, coba diperhatikan, kita memegang spidol, jadi kita memegang begitu, lalu kita putar, lalu itulah arah putaran 4 jari kita merupakan arah medan magnet. Jadi di atas masuk di bidang layar atau layar HP anak-anakku, kemudian di belakang, di bawah itu keluar, ya. Jadi kita sepakat bahwa kalau masuk itu di panah di atas diberi tanda cross atau X, sedangkan di bawah diberi tanda dot atau titik dan dilingkari 0. Ya, ini. Jadi kalau nanti ditanya yang mana benar, misalnya ada beberapa gambar, ya, ini gambar cross dan dot, itu kita periksa. Jadi kalau posisinya seperti ini, yang penting ditahu arusnya, kita memegang, diarahkan ibu jari ke searah dengan arah arus. Maka ditahu, oh berarti di atas adalah X, berarti masuk. Sedangkan di bawah adalah dot atau O. Di situ kemudian berarti keluar. Nah itu. Jadi misalnya nanti ada beberapa gambar di dalam soal pilihan ganda, nah, seperti itu. Ya, baik. Ya, nah bagaimana kalau kawat itu melingkar, ya? Kawat itu melingkar. Misalnya arusnya sebelah kanan naik, kemudian naik ke atas, ya diperhatikan saja. Jadi diperhatikan di mana arah arus. Jadi coba di sebelah kanan itu, jadi diarahkan ibu jari kita yang di atas agak mau masih ke atas itu. Berarti kita memegang. Berarti nanti sebelah kanan masuk 4 jari kita. Nah ini, jadi 4 jari kita. Kemudian lah masuk ke belakang itu ada garis putus-putus melingkar keluar dari dalam lingkaran itu. Nah, berarti tentu sebelah kanan adalah X, artinya masuk, dan sebelah kiri adalah O. Ya, seperti itu anak-anakku. Nah, bagaimana kalau naik ke atas lagi? Nah, pada posisi di atas ya, tetapi itu arah panah diarahkan ibu jari, ya. Diarahkan ibu jari. Nah, kita menggenggam lagi. Jadi kita menggenggam, memegang spidol misalnya, berarti di atas itu masuk, berarti X, ya. Jadi kita buatkan, jadi ini melingkar ke atas, kemudian masuk, berarti garis putus-putus. Ya, kembali ke bawah, berarti di atas adalah X, di bawah adalah O. Nah, bagaimana kalau sudah arusnya ke bawah, kembali turun? Nah, kita alihkan, ya, arah ibu jari dengan arah panah itu, berarti itu arah arus. Nah, berarti kalau kita menggenggam, ya, jadi nah, jadi ke kanan, jadi begitu masuk di luar berarti X, ya. Kemudian di dalam O. Nah, kalau arahnya arus seperti ini, kita bisa pahami bahwa semua di luar itu adalah X, semua di dalam itu adalah O atau dot, ya. Jadi itu kalau gambarnya. Nah, bagaimana kalau dibuat lingkaran lagi, melingkar lagi, tetapi naik sebelah kiri, ya, naik sebelah kiri. Nah, seperti ini. Nah, berarti di atas itu lagi ada naik. Nah, kita arahkan ibu jari kita. Jadi berarti sebelah kanan masuk di dalam lingkaran, berarti itu adalah X, ya. Keluar dari belakang sisi layar. Berarti sebelah ini adalah X, kemudian sebelah kiri adalah O. Berarti masuk di X, keluar di O, ya. Jadi seperti itu arah medan magnet. Berikutnya kalau dia di atas, nah berarti tangan kita begini, ya, tangan kita begini. Nah, kita lihat berarti turun, berarti masuk di dalam lingkaran lagi, berarti itu adalah X, ya. Nah, berikutnya keluar di O, ya. Nah, bagaimana kalau sudah bergeser lagi kanan, ya sudah turun. Nah, kita arahkan ibu jari kita ke arah yang merah itu, arah panah itu, berarti itu arah arus. Berarti ini, jadi kita arahkan begini, berarti di dalam itu masuk, berarti X, ya.
belakang keluar. Nah, kita ini X adalah O. Nah, ini nanti dalam soal pilihan ganda itu anak-anakku harus mencermati. Jadi kita sepakat bahwa kalau X itu adalah arah masuk medan magnet sedang dalam bidang layar atau layar HP anak-anakku, sedangkan O kita lihat bandingkan. Jadi kalau naik sebelah kanan maka semua di dalam itu O, berarti di luar semua adalah X. Sebaliknya kalau sebelah kanan naik, ya seperti gambar yang kedua ini, berarti di dalam semua X, kemudian di luar adalah O. Inilah yang saya maksud kawat melingkar. Nah, bagaimana nanti kalau kawatnya banyak lingkarannya, itulah disebut kumparan. Jadi kalau cuma satu dia katakan kawat melingkar. Tetapi kalau beberapa lingkaran lagi seperti gambar ini adalah kumparan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada anak-anakku, banyak keliru. Yang pertama dulu ini, coba diperhatikan, pada gambar ini ada tanda panjang, ada pendek. Nah, yang panjang itu menunjukkan positif, kalau baterai dikatakan begitu ya. Jadi positif, sedangkan yang pendek itu menandakan negatif. Nah, berarti kalau satu panjang satu pendek itu artinya satu baterai, ya, satu baterai. Berarti sebelah kanan yang arah itu berarti itu positif, sebelah kiri adalah negatif. Nah, aturannya bahwa ternyata arus keluar di kutub positif. Nah, naik, kemudian memutar, lalu memutar terus, lalu turun kembali. Nah, kembali lagi ke negatif, seperti itu. Ya, jadi ini positif, yang pendek itu adalah negatif. Andaikan dua, ada kemarin yang gambar saya sudah periksa, ternyata dia susung, jadi harus ada sebelah kanan lagi itu selalu pendek. Jadi disambung di situ, berarti dua bersusung, panjang, pendek, panjang, pendek. Jadi pasti di sebelah kanan adalah pendek. Atau dibalik, sebelah kanan panjang berarti panjang, pendek itu ke kiri. Nah, sekarang ini yang perlu. Nah, sekarang kita lihat kalau ini arah, jadi menggunakan telapak tangan yang terbuka, ya, ditempelkan misalnya ke buku atau di layar. Arah 4 jari ke atas itu adalah arah arus. Kita lihat pada gambar di sebelah kiri itu yang hitam-hitam itu kan atas ke atas itu beberapa. Nah, itu adalah arah arus. Jadi berputar dari bawah ke atas. Nah, inilah 4 jari. Sedangkan ibu jari kalau kita meletakkan begitu, dia ke kiri. Maka ke kiri itu adalah arah medan magnet. Nah, ini yang kemarin yang salah paham. Memang pada pada elektromagnet sebelah kanan itu adalah kutub utara. Ada yang jawab kutub utara. Padahal yang dimaksud adalah arah medan magnet ke kanan. Memang sama juga ke kiri juga, ke arah ibu jari itu juga adalah kutub utara. Sehingga kalau digambarkan seperti ini, ya, sebelah kanan berarti keluar di utara, berarti sebetulnya juga betul sebelah kiri itu adalah utara, sebelah kanan adalah selatan. Berarti dalam gambaran arus flux magnet atau garis gaya magnet itu keluar di utara, kemudian melengkung masuk ke selatan. Jadi tidak ada berpotongan. Seperti ini gambarnya. Jadi gambarnya panjang, kutub baterai panjang itu artinya positif, sebelah kiri adalah negatif. Berarti keluar dari positif ke kiri, kemudian naik ke atas, lalu menggulung. Nah, di gulungan itu ada arah ke atas. Nah, yang gulungan itulah yang kita hitung sebagai 4 jari mengarah ke atas. Kemudian jika itu sebelah kiri adalah arah ibu jari. Nah, itu dikatakan jadi ke atas lalu melengkung itu adalah arah arus. Sedangkan ibu jari adalah arah medan magnet. Kalau tadi pada saat kita menggenggam, justru 4 jari yang menggenggam itu adalah arah medan magnet. Tapi ini kita pakai kaidah tangan kanan
yang tidak dilipat. Jadi ini harus anak-anakku pahami. Kaedah tangan kanan yang jadi kalau kumparan justru tangan kanan tidak dilengkungkan tangan, tidak kita menggenggam, hanya kita membentangkan saja terbuka, 4 jari ke atas adalah arah arus sebagai gambaran pada kumparan itu ke atas. Karena dari bawah kemudian masuk melengkung ke atas, lalu ke atas, kemudian turun lagi di belakang, seterusnya. Kemudian arah arus dilihat itu tadi digambar di sebelah bawah, itu positif berarti arah ibu jari. Nah seperti inilah. Kemudian yang gambar melingkar kuning ini keluar dari sebelah kanan ibu jari, berarti itu adalah dalam elektromagnet adalah kutub utara, tetapi dalam arah medan magnet dikatakan keluar, ya. Nah itulah arah medan magnet. Inilah yang penting saya perlu sampaikan. Makanya sebetulnya ada LKPD sudah saya siapkan, ya, karena setelah saya periksa rasanya ini tidak cocok. Teman mengatakan nanti digabungkan karena masih ada KD lain, tapi kalau bagi saya tidak, karena salah konsep. Harus saya terangkan, jadi salah konsep. Jadi ada beberapa yang menjawab keliru, ada juga menjawab sembrono, ya. Maaf, ini beberapa laki-laki sudah menjawab asal menjawab, ya. Jadi kemudian saya lihat dari sejak tanggal 27 sudah saya tugaskan ulangan harian berakhir tanggal 4, ya. Berakhir tanggal 4. Baru kelas putri ada yang mengerjakan, itu pun baru 5 orang dan 3 yang sukses, artinya di atas 7 KKM, sedangkan yang di bawah KKM 2. Nah, yang lainnya kemana, ya? Jadi ini anak-anakku, kemana itu? Kerjakan. Jadi kalau sudah lewat tanggal 4 itu berarti harus ditugaskan ulang. Berarti ditugaskan ulang itu tidak bisa lagi lebih dari 75 nilaimu, ya. Kalau ulangan pertama diberikan, sudah disampaikan ke wali kelasnya, jika dikerjakan kalau benar semua saya kasih 100, ya. Kalau separuh ya 50, di bawahnya ya di bawahnya lagi. Tetapi kalau nanti ditugaskan ulang setelah disampaikan, lalu lewat waktunya tidak dikerjakan, kemudian saya tugaskan ulang, maka ulangan harian walaupun benar semua hanya maksimal 75, tidak bisa lagi 100. Paham? Jadi seperti itu anak-anakku. Maaf, ini saya kalau soal begini itu saya tegas. Baik. Nah sekarang ini lagi, bagaimana kalau lingkarannya begini? Jadi ada dibalik. Jadi bagian atas itu panjang, berarti bawah pendek, berarti di atas kutub positif, ya, kutub positif. Berarti yang di luar yang itu di atas, berarti itu seakan-akan kita lihat itu gambar sebelah kumparan sebelah kiri itu semua ke kanan. Jadi makanya diletakkan kanan, tangan terbuka di sebelah kanannya itu. Jadi arah ibu jari ke atas itu adalah arah medan magnet, jadi ibu jari. Sedangkan 4 jari terbuka. Nah, beda kalau tadi kepada kawat lurus itu justru tangan dilengkungkan atau digenggamkan. Nah, ke kanan ini justru itu adalah arah arus. Diperlihatkan sebagai gambaran pada kumparan. Nah, coba ini ada sedikit animasinya, semoga bisa lebih memudahkan. Nah, sekarang ya coba diperhatikan anak-anakku. Jadi begitu, ya. Nah ini. Jadi oke, saya ulangi. Itu, ya. Ya. Saya ulangi lagi, positif keluar berarti melingkar seperti itu. Terus iya kembali ke kutub negatif. Sekali lagi supaya bisa dipahami betul, ke atas kemudian keluar melingkar, keluar melingkar. Jadi masuk di sebelah, ya. Jadi itulah gambaran seperti sebelah kiri tadi, ya, gambar sebelah kiri. Jadi sebelah kanan ini dibuatkan sedikit animasi, ya.
Mudah-mudahan anak-anakku bisa lebih paham. Jadi kalau sebelah kiri ini kelihatan gambarnya sudah apa. Kalau sebelah kanan ini gambar yang kedua. Ketiga itu memperlihatkan animasinya. Jadi di kutub positif berarti keluar. Keluar, berarti ke atas. Masuk, ya keluar, ya begitu. Ya. Oke. Saya kira seperti itu, mudah-mudahan bisa ini lebih mengerti, dipahami. Itu kumparan, justru tangan dibentangkan terbuka, arah 4 jari tangan itu adalah arah medan, arus, sedangkan ke atas adalah arah medan magnet jari. Jadi kalau sekiranya gambar ini justru yang dipanjangkan adalah yang bagian bawah, berarti lari ke bawah, ya, lari ke bawah. Nah, tentu sebaliknya, jadi ke bawah arah medannya, ke sebelah kiri ada arah arusnya. Nah, itu sebentar nanti kita lihatkan soal. Nah, sekarang kita masuk dulu gaya Lorentz, ya. Gaya Lorentz adalah gaya yang dialami kawat yang berarus listrik jika kawat itu berada di medan magnet. Jadi ada magnet sebelah kanan, ada magnet sebelah kiri, kemudian ada kawat melintang, ya, berada di antara medan magnet. Taruhlah kita sebutkan misalnya, ya, dari sebelah kiri kutub selatan, dari sebelah kanan kutub utara. Nah, kemudian dibentangkan kawat ini warna kuning, itu kawat. Kemudian kalau arah arusnya ke sana, ya, jadi taruhlah ke atas begitu. Nah, bagaimana, apa yang terjadi, ya, bahwa pada kutub utara itu tadi keluar medan magnetnya, yaitu ke kanan, tentu menuju ke selatan, ya, karena ada kutub di sampingnya, ya langsung masuk, karena prinsipnya adalah di kutub selatan masuk, sedang kutub utara keluar. Saya ulangi. Nah, jadi andaikan ada 2 magnet sebelah kanan dan sebelah kiri, kemudian diberi kawat, ini yang kuning, lalu arah kawatnya ke atas, ya, seperti arah panah itu, maka di antara kawat itu sebetulnya ada medan magnet, ya, ada medan magnet saling tegak lurus. Maka pada kawat yang kuning itu ada sesuatu yang menarik ke atas, ya, itulah namanya gaya. Ya, itulah namanya gaya Lorentz. Kebetulan yang Lorentz yang melakukan penelitian, maka diberi sebagai penghargaan pengabadian nama penemunya, disebutlah gaya Lorentz. Jika suatu saat anak-anakku menemukan sesuatu hukum-hukum alam atau hukum fisika, dan itu diuji dan bisa dibuktikan oleh orang lain atas temuan anak-anakku, maka biasanya dibuat sebagai formulasi dan memberi nama sebagai penemu. Iya. Jadi ke sana arah arus yang kawat kuning, kemudian ke atas itu kawat biru, biru, ya. Biru itu adalah arah gaya Lorentz. Jadi ini saling tegak lurus, ya, satu sama lain saling tegak lurus. Jadi ini yang warna abu-abu. Coba anak-anakku perhatikan arah panah atau panah itu warna abu-abu, berarti itu adalah melambangkan arah medan magnet. Sedangkan di atas itu arah panahnya warna merah, berarti tulisannya juga arus merah, ya. Kemudian arus disimbolkan I, kemudian gaya Lorentz, gaya disimbolkan F, force. Kemudian medan magnet disimbolkan dengan B. Ya, jadi nanti bagaimana menentukan nanti ini berapa besar gaya ke atasnya, berapa medan magnetnya, berapa arusnya, ketiga-tiganya boleh jadi ketiga-tiganya bisa diketahui. Nah, itulah formulasi, dibuatkanlah persamaan, ya. F, gaya Fi itu sama dengan B. Apa itu B? Kuat medan atau medan magnet. Apa itu I? Kuat arus. Apa itu L? Panjangnya kawat yang melintas pada atau di antara medan magnet. Sehingga rumusnya ini untuk memudahkan, biasanya kalau IPA itu tidak suka menghafal-hafal.
Jadi iya BI kali L, atau bisa juga tulis F bil. Nah, itu mudah dihafal, bil ya. Sama dengan kalau hukum energi potensial, EP sama dengan MGH, Makassar Golden Hotel. Nah, kalau ini bil, BI kali L. Ya. Jadi F adalah gaya Lorentz, satuannya apa? Newton. Jadi nanti kalau disebut Newton, apa? Berarti itu adalah satuan dari gaya atau gaya Lorentz. Kemudian medan magnet, itu satuannya Tesla. Nanti di SMA ada juga nanti satuan lain disebut Weber, ya. Kalau di SMP ini kita pakai istilah satuan Tesla. Jadi nanti kalau SMA itu pasti Weber, ya, menggunakan Weber. Nah, I seperti biasa, arus listrik atau kuat arus, satuannya ampere, ya. Jadi seperti itu. Baik. Sedangkan L panjang kawat dalam satuan meter. Nanti dalam soal jika itu misalnya 20 cm, maka 20 cm itu dikonversi ke meter. Jadi misalnya kalau 20 cm berarti 0,2 meter. Nah, karena ini L itu panjang yang diambil pada satuan persamaan ini adalah meter. Jadi harus kalau ada nilai dalam soal misalnya 30 cm berarti 0,3 meter. Artinya 1/100. Jadi 3 kali 100 1/100 di 0,3. Baik. Ini pengulangan saja, sama slide-nya sama, cuma hitam background-nya. Saya coba perlihatkan, mudah-mudahan ini bisa untuk mempercepat pemahaman. Ya, oke. Sama tadi. Iya. Nah, bagaimana menentukan arah gaya Lorentz, ya? Arah gaya Lorentz, ya, ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Lagi-lagi kembali lagi kaidah tangan kanan. Ternyata ilmu-ilmu eksakta ini banyak itu dengan tangan kanan, ya. Bahkan di akhirat nanti itu ada dikatakan jika orang itu menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, ya dikatakan ashabus yamin, ashabus simal. Jadi ternyata ini jadi calon-calon surga. Oke. Baik, jadi arah gaya Lorentz ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan, ya. Ini jadi seperti tadi. Nah, coba sekarang diperhatikan. Ini dibuka telapak tangan, ya. Jadi kita buka, kemudian telapak tangan diarahkan menghadap diri kita, ya. Jadi ini telapak tangan, ini tangannya Pak Kandacong. Kemudian saya foto, lalu saya letakkan di situ untuk menganimasikan. Nah, ini ke atas arah ibu jari itu adalah arah arus. Sedangkan 4 jari lainnya adalah arah medan magnet. Nah, kemana arah gayanya? Keluar dari telapak tangan tegak lurus ke arah kita, berarti keluar dari bidang layar, ya. Pas di tengah telapak tangan. Jadi ini sebetulnya satu sama lain saling tegak lurus. Ini karena ini adalah 2 dimensi, itu tidak bisa digambarkan. Jadi anak-anakku bisa kalau seperti ini. Jadi mungkin bisa dilihat nanti. Ini 4 jari tangan itu adalah arah medan magnet, sedangkan ke atas tegak lurus. Jadi ini 90 derajat ke sini. Kemudian ini juga ke sini 90 derajat. Dari sini juga ke sini ini juga 90 derajat. Nah, inilah yang disebut gambar 3 dimensi. Kalau di layar ini tidak bisa dimengerti karena hanya 2 dimensi, panjang dan lebar. Tapi kalau yang saya peragakan ini, itu 3 dimensi namanya. Jadi ada ke atas, ke kanan, depan, kemudian ada yang keluar di sini.
Nah, berarti nanti ini kalau ada gambar seperti ini, arah arusnya ke atas, kemudian arah medan magnet, berarti bisa kita tulis arah gaya Lorentz-nya. Apa tadi kita sepakat kalau keluar berarti titik nol. Nah, ini ada. Berarti mestinya kita pilih yang di bawah adalah arah keluar. Artinya tegak lurus dari telapak tangan. Ya. Keluar tegak lurus dari telapak tangan. Berarti seperti ini. Berarti kita pilih adalah titik nol atau dot. Oke. Baik. Nah, coba diperhatikan lagi. Kalau justru ada arah arus ke atas, kemudian yes, inilah gambarannya ya, gambarannya. Ini anakku, tadi saya sudah betulkan, ini yang masih saya kirim ke Pak Darwis tadi, belum saya betulkan. Di sini dia cross atau X seharusnya keluar, jadi keluar di situ harusnya adalah O, ya. Jadi seharusnya di situ bukan X tapi O, berarti tegak lurus di bidang dari sisi layar HP anak-anakku. Iya, jadi coba ini mudah-mudahan benar ini. Nah, bagaimana gaya yang dialami oleh kawat berarus ya berada dalam medan magnet. Sekarang ini arah arus ke ya, kemudian ke atas adalah arah medan ya. Nah, berarti ke ibu jari berarti ya sudah betul ini baru X ya. Kalau karena menghadap ke layar berarti masuk ya, jadi ke sana. Jadi itulah gaya Lorentz yang timbul ya. Baik, saya kira kita coba nanti, mudah-mudahan kita lihat ada contoh soal. Nah, suatu kawat dialiri arus listrik sebesar 1,5 ampere di dalam medan magnet sebesar 8 Tesla jika panjang kawatnya 10 cm. Ini yang tidak sesuai dengan satuan. Di atas itu arus listrik sudah cocok 1,5 ampere, kemudian medan magnet itu juga Tesla cocok. Nah, panjang kawat L di sini adalah 10 cm. Nah, seharusnya di situ adalah 0, jadi nanti kita transfer karena 1 meter itu tidak lain adalah 100 cm, berarti 1/100. Nah, ini kita lihat, kita pindahkan kuat arus 1,5 ampere, kemudian kekuatan medan 8 Tesla. Nah, kemudian L panjang kawat 10 cm. Nah, inilah kita konversi 10 cm itu tidak lain adalah 0,1 meter. Jadi yang di bawah itu yang dipakai untuk memperkalikan. Nah, ditanya adalah berapa gaya itu di atas? Gaya magnet yang dialami kawat tersebut. Maka karena gaya yang ditanya ya kita tulis dit ya. Jadi kalau anak-anakku nanti menjawab tertulis ya, ditulis seperti ini. Dik artinya diketahui. Jadi orang IPA itu senang singkat-singkat. Kemudian I ya, I, kemudian B, nah itu semua diketahui. Nah, L karena masih 10 cm dijadikan 0,1 meter. Kemudian apa yang ditanyakan? Kita baca soal. Ya, gaya magnet yang dialami kawat sebesar berapa? Berarti F yang ditanya, nah, berapa? Karena kita belum tahu, maka ditulis titik-titik tanda tanya. Nah, sekarang penyelesaian ya cukup ditulis pen ya. Jadi pen sama dengan kita tulis persamaannya tadi yang kita sudah tulis. Gaya Lorentz itu persamaannya adalah F sama dengan bil B kali I kali L. Ada juga buku pakai L huruf kecil. Sama saja karena ada I di situ, jadi ya, supaya bisa membedakan. Nah, sekarang kita masukkan nilainya dalam soal 8 Tesla kuat medannya 8 Tesla, jadi B diganti dengan 8 ya. Kemudian
kuat arus I. Nah, 1,5 berarti 8 kali 1,5. Kemudian ada L. Nah, yang tadinya 10 cm jadi tidak boleh dikali dengan 10, harus dijadikan meter karena dalam tadi itu harus setara ya. 0,1. Nah, kalau ini dikali maka hasilnya berarti 8 kali 1,5 12 dikali 0,1. Nah, itu sama dengan 1,2 Newton. Jadi karena gaya berarti satuannya Newton. Sudah seperti Nah, ini anak-anakku, nanti kalau menjawab seperti ini caranya, maaf ya. Jadi kalau ada yang tidak menjawab seperti ini, saya anggap tidak sempurna. Ya, jadi apalagi ini kalau ini nanti soalnya esai dibuat seperti ini. Pertama jawab, kemudian diketahui apa-apa semua, kita terjemahkan dalam soal yang ada di soal. Kemudian pertanyaannya apa? Oh, gaya. Oh, kita tulis seperti itu ditanya. Nah, ditulislah F sama dengan tanda tanya. Kemudian penyelesaian ke bawah, gaya Lorentz, apa itu F sama dengan B kali I kali L. Nah, setelah ditulis itu, nilai B dalam yang diketahui adalah 8 Tesla. Kemudian kuat arus 1,5 ampere. Boleh juga ditulis itu 8 Tesla, 8T kali 1,5 ampere. Kemudian dikali lagi 0,1 meter. Nah, ini jadi ditulis lagi di akhir, jadi gaya magnet atau gaya Lorentz yang dialami kawat sama dengan 1,2 Newton. Ini jawaban, seperti ini caranya menjawab sempurna ya. Seperti ini jawaban menjawab sempurna. Saya melihat beberapa anak-anakku, saya lihat ada kecenderungan terlalu mau jawab, tidak ada jalannya, nilai akhir saja, terlalu simple, miskin kata-kata. Maaf, saya agak kata-kata yang begini rata-rata saya lihat itu miskin kata-kata ya, hampir anak-anak laki-laki, maaf, dan itu kenyataannya. Boleh saya buktikan di lembar kerja anak-anakku ya, LKPD-nya. Jadi boleh saya katakan seperti ini, saya tidak tunjuk siapa namanya, tetapi umumnya laki-laki menjawab praktis-praktis, tidak dimengerti. Baik kalau huruf H sama dengan huruf N, ya, huruf K sama dengan huruf N. Harusnya H tinggi ke atas, ya, sebelah kiri, lalu turun, menaik, menggelombang lagi turun. Jadi K dengan L tidak bisa dibedakan, K dengan N tidak bisa dibedakan. Ya, nanti akan saya panggil semua, nanti itu akan saya tunjukkan supaya tidak berulang-ulang kesalahan, kekeliruan begitu. Inilah sebabnya, ya maaf saya tidak marah-marah, saya ingin begitu anak-anakku, jangan sekadarnya dijawab. Nah, tidak diperiksa gitu, tidak, akan saya periksa baik-baik. Ya, yang keliru akan saya panggil kalau masih di bawah nilainya 6,5. Baik. Ya, kita lihat lagi ada soal, ya seharusnya nomor 2. Suatu kawat sepanjang 6 meter ya, dialiri arus listrik 2 miliampere. Nah, ini miliampere. Nah, nanti di itu 1/1000. Di dalam medan magnet dengan arah seperti gambar, ada gambarnya ini. Jadi medan magnet ke atas, kemudian arah arus ke kanan. Jadi itu. Jadi boleh berarti telapak tangan terbentang menghadap ke muka kita, ke wajah kita. Nah, ibu jari ke kanan arah arus, berarti nanti keluar dari layar atau keluar dari layar HP anak-anakku. Ya. Nah, itu jawabannya, karena ini di soal itu maka besar dan arah. Nah, besar nanti kita hitung, sedangkan arah sudah bisa kita tentukan sekarang. Jadi kalau 4 jari ke atas itu adalah searah arah medan, sedangkan ke kanan adalah arah arus, berarti keluar tegak lurus di kita seperti ini. Nah, itu adalah arah gaya Lorentz. Nah, jika kawat ini membentang ke atas, ke kanan, maka dia akan tertarik keluar atau melengkung. Itulah mengapa melengkung, berarti ditarik oleh suatu gaya.
Gaya itulah yang disebut gaya Lorentz, ya. Nah, kita hitung ini kuat arus 2 miliampere berarti 2 kali 1/1000, berarti sama dengan 0,002 ampere. Kemudian kuat medan 12 Tesla. Kemudian berapa gayanya? Jadi justru yang ditanya ini ada. Jadi maaf anak-anakku, ini salah tulis, panjang 6 meter, di sini 5 meter. Jadi nanti anak-anakku sesuaikan, ya. Jadi panjang L di situ tertulis 5 meter, seharusnya di atas dalam soal itu 6 meter, ya. Jadi oke. Baik, nah ini 1,8. Jadi di akhir lagi ditulis, jadi besar gaya Lorentz 1,8 Newton. Nah, arah kemana arahnya? Jadi seperti ini, berarti arah keluar, ya. Jadi itu ada gaya Lorentz, berarti keluar dari apa? Itu tadi kita sepakat adalah dot atau O, ya, keluar. Oke. Nah, terakhir mungkin untuk esai ini tertulis 1, harusnya itu sudah soal ketiga. Besar gaya Lorentz yang dialami kawat sepanjang 3 meter, berarti ini panjang 3 meter, berarti sudah diketahui L 3 meter. Dan dialiri arus 20 miliampere. Adalah 10 Newton. Jadi sudah diketahui gaya Lorentz-nya. Berapakah besar medan magnetnya? Justru B-nya yang ditanya lagi. Jadi seperti ini, karena 20 miliampere jadi 0,02. Terus kita tulis gaya Lorentz F bil. Nah, F sudah 10, kemudian B masih ditulis, kemudian LI-nya 0,02, kemudian L 3 meter diperkalikan, kemudian inilah didapat 10 sama dengan 0,06 B. Itu B adalah kuat medan. Sekarang dibalik, berarti B sama dengan 10 Newton per 0,06. Ya, sama dengan 166,66 terus, tapi kita ambil saja 7, ya. 166,7 Tesla, ya. Jadi kuat medan, jadi ditulis seperti ini anak-anakku kalau menjawab dengan benar, ya. Kalau dijawab seperti ini maka kita katakan total. Nah, ini anak-anakku bisa dijawab nanti. Misalnya coba kalau A itu harus dijawab dengan pakai coba kita lihat, ya. Perhatikan ini gambar. Nah, kalau ini misalnya kita klik, salah. Kira-kira kalau B, yang mana kira-kira benar? Kutub selatan dan ya, maka benar. Seperti itu. Jadi anakku bisa. Nah, penyimpangan jarum kompas terhadap arah utara selatan bumi. Ini kemarin di pertemuan pertama ini, ya. Ya. Apa itu? Apakah deklinasi, apakah inklinasi, atau elemeter atau medan magnet. Nah, ini kompas terhadap utara selatan. Maka itu adalah yang benar adalah deklinasi, ya. Kalau inklinasi ya salah, apalagi elementer, apalagi kalau medan magnet jadi salah. Oke. Kemudian ruang di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet itulah disebut, ya, medan magnet. Di mana medan magnet? Oh, di bawah ini bagian D. Nah, kalau diklik D, maka itu anak-anakku jawabnya benar. Ini sebagai soal latihan. Saya kira seperti inilah anak-anakku, kembali coba dikerjakan nanti boleh LKPD-nya nanti yang sudah di store itu banyak yang keliru, ya. Demikian saya kira pertemuan kita kali ini sudah ya agak lama. Mungkin ada anak-anakku yang mungkin bosan karena itu dalam mengajar langsung begini itu biasanya bosan menonton. Tapi
untuk akan menjawab soal atau mengulang-ulang. Saya harap anak-anakku tidak bosan dibaca ulang karena ini ada rekamannya, ada tersimpan di YouTube, supaya termasuk yang tidak sempat melihat atau tidak melihat langsung live ini boleh mempelajari ulang kembali, sehingga dengan demikian masih terfasilitasi, atau yang pemahamannya belum dikuat atau belum dipahami dengan baik, maka dengan sistem YouTube ini anak-anakku bisa membuka kembali, mengulang kembali. Karena seperti yang biasa disampaikan bahwa rumus pintar itu A, I, U. Apa itu A? Pada saat guru menjelaskan, diamat-amati. Kalau itu tatap muka, maka ada yang tidak diketahui, ditanyakan. Itulah mengamat-amati, memperhatikan. Kemudian apa I? Setelah pulang ke rumah atau setelah dipelajari ini, diingat-ingat. Kalau ada lupa, ya buka kembali YouTube. Ya, jangan langsung nanti keburu menjawab. Ya, keburu menjawab. Belum ditahu, ya keburu menjawab, iya salah, nanti nilainya tidak sempurna, ya. Nah, apa itu U? Nah, inilah diulang-ulangi, dibaca, diulang, ya, supaya bisa tertinggal di memori kita, ya. Jadi tinggal di memori kita, di benak kita, lancar kaji karena diulang, ya lancar jalan karena diolah atau dilewati terus menerus, ya. Ini dikatakan A, I, O. Amat-amati, ingat-ingat, ulang-ulang, sehingga nantinya bisa dipahami. Itulah yang disebutkan tadi pada doa awal, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Lisan yang saya sampaikan, penjelasan yang saya berikan, anak-anakku yafqahu qauli, kami berharap semoga anakku bisa memahaminya. Itulah yafqahu, perkataanku dipahami. Saya kira begitulah, kita menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Jaga kesehatan. Demikian, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.